wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillazi qaraba ahla widadih ila mahalil qudsih wa dama khajidal wujudi bi abiril wujudi ahli insih istafa khasya min ibadih jalahum guratan fi bahjatil duhur wa ula sulatan min bariyatih min khususiyati fadlih ma la tu'abbiru anhul al-sunu wa la tastati'u khasra ba'di disudur ahmaduhu walhamdulillah waskuruhu syukra abdin tahaqqaq alla astinadan lahu ila alaih wa usalli wa usallimu ala yatimatil jawharil insani wa sultani ahlil makhadil qudsiyati wal ilmil irfani sayyidina sadiqi muhammadin amin khairi abdin fada madadu ala jamil alamin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in maqarat bil yadatil aliyah ainil hajim wa nasara abira sama'ilihi aklamul katibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala wa khuduma atakumur rasul wa antau amanahakum anhu la'allakum yursadun. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim doharul fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas yudiquhum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yadi ilal birri wal birru yadi ilal jannah wa inna rajul la yasduqu hatta tuba indallah sidiqan wa innal kadhiba yadi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar wa inna rajul la yadibu hatta yatuba indallah kadzaba sadaqallahu al-azim wa rasul. Malam ini kita akan menginjak kepada bab nafsu dan amal soleh. Nafsu adalah bentuk yang tidak pernah mentaati Allah, yang mengingkari Allah, yang durhaka kepada Allah. Jadi tidak ada nafsu yang mana nafsu itu membawa kemaslahatan atau kebaikan yang sifatnya semata-mata menuju Allah, tidak ada. Dan perbuatan nafsu itu selalu mengingkari dan selalu menunda atau menyampingkan dari perbuatan yang baik. Berselisih antara amal soleh dan hawa nafsu. Yang dikuatkan sesuatu nafsu itu hanya mutmainnah, nafsu yang mendapat izin dari Allah Ta'ala, yang diridhoi. Tapi sangat sedikit sekali orang yang mencapai nafsul mutmainnah. Karena nafsul mutmainnah itu tujuannya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, bukan mencari yang lain. Satu contoh di sini disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rum 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akhirat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran sudah mengatakan bahwa manusia ini suka merusak. Suka merusak ini itu adalah perbuatan daripada manusia itu sendiri yang selalu menturunkan hawa nafsunya, yang dikuatkan lagi dengan emosionalnya, dengan kemarahannya, maka disebut nafsu alwam, nafsu amar, nafsu baimah, nafsu hewan. Jadi tidak ada yang sifat nafsu ini yang bisa menuntun kita ini menuju keselamatan. Yang jelas akan menuju kerugian. Kemudian bagaimana kita memutuskan sesuatu perbuatan amal soleh yang diiringi oleh nafsu? Maka di tengah-tengah itu adalah bentuk pertimbangan. Bentuk pertimbangan ini adalah sifat dari keraguan. Di dalam satu kebaikan atau kebajikan, kalau dipertimbangkan lagi, ini sudah akal dikuasai nafsu. Itu kuncinya. Kalau di dalam perbuatan yang buruk tadi, kuat dorongan perbuatan buruk itu, kalau itu dikuatkan akalnya untuk menguasai, maka jatuhlah kedudukan nafsu itu. Tapi kalau orang yang akalnya sudah dikuasai dengan nafsu, tidak ada keraguan lagi untuk berbuat buruk. Seperti hanya orang yang dusta. Apakah dia tahu orang dusta itu adalah satu bentuk tabiat? Pasti manusia tidak akan tahu itu tabiat. Dan tabiat itu sendiri didorong oleh nafsu, sehingga menjadi satu kebohongan, kemudian menjadi kebiasaan yang tidak disadari bahwa dia sudah tergolong orang yang dikuasai oleh nafsu. Hatinya sudah terselaput, selaput oleh kotoran. Tidak ada lagi hati nurani, tidak ada hati lagi petunjuk, tidak ada hati yang takut. Karena tanpa disadari oleh si pemilik, maka tangan-tangan manusia itulah yang merusak. Itu penyesalannya bukan di dunia saja, sampai di akhirat. Balasan yang dasar. Maka keraguan-keraguan yang ada memutuskan kebaikan, memutuskan sesuatu sifatnya adalah jalan Allah, itu karena hati sangat dominan cinta dengan dunia. Keraguan itu disebabkan kerasnya hati. Keraguan itu disebabkan cintanya kepada dunia. Kerasnya hati itu karena takutnya mati. Kerasnya hati itu karena banyak berbicara yang tidak manfaat. Kerasnya hati bergaul sama orang-orang yang tidak bermanfaat, sehingga makin menguatkan sifat keraguan-keraguan untuk menjalankan kebaikan, beramal, ibadat, tunduk, taat, tidak ada lagi pada hati yang keras.
Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lina sidqa yadi ilal birri wal birru yadi ilal jannah wa inna rajul la yasduqu hatta yatuba indallah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal wujuru yahdi ilal nar wa inna rajul la yadibu hatta yatuba indallah kadzaba." Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan manusia itu ke surga. Sesungguhnya seorang yang berlaku benar akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang benar atau siddiq, as-siddiq. Dan ketahuilah bahwa kedustaan, kadibun, pendusta, itu akan menyeret pada kedurhakaan. Sekali dusta, 70 malaikat lari 3 mil. Satu dusta. Tidak ada pembantu lagi di dalam kehidupan mereka. Ini makanya menyeret kepada sifat durhaka. Dan kedurhakaan itu akan menyeret ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang berlaku berbuat dusta, itu dia akan ditulis di sisi Allah sebagai ahli dusta, yaitu pendusta. Satu dusta, dia akan menutupi dusta ini dengan 10 dusta. 10 dusta dia akan menutup dengan alibi 100 dusta, sampai dia mendapatkan pangkat pendusta, neraka tempat. Maka dia akan dijulurkan lidahnya dari negara timur sampai maghrib, dipotong-potong. Bayangkan, negara timur sampai maghrib, lidahnya sampai molor. Kemudian mulutnya disobek dari utara sampai kutub utara sampai kutub selatan. Dan itu nggak putus, molor. Ini pendusta yang tidak disadari karena ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Inilah perbuatan hawa nafsu yang dianggap baik, padahal menambah keburukannya. Menahan diri, ngerti, lebih berat daripada orang yang melaksanakan ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwali wal afali dhahirati wal batinah. Menurut ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang sifatnya dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Semua adalah catatan di sijil, catatan di Lauhil Mahfuz yang tidak dihapus. File yang semuanya tercatat, ila kecuali orang-orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah akan menghafal
menghapus file itu. Apa yang pertama? Taubatan nusuh. Orang yang betul-betul bertobat, bukan asal bertobat. Mentaubati diri, bukan asal bertobat. Waqala Nabi SAW, Inna wa yuhibbu idha amila ahadukum amala an yudkinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang di antara kamu yang ketika mengerjakan perkara dilakukan dengan tekun dan teliti, dan tidak didapatkan semua perbuatan ini bisa menekuni atau teliti selama dia tidak tahu musuhnya itu hawa nafsu. Semua amal perbuatan ibadah, bersedekah, berbuat baik, bicara baik, tanpa teliti, tanpa tekun, dia tidak akan tahu bahwa hijab yang di hadapannya adalah nafsu yang bekerja, bukan ilmu. Dan jangan bertindak dan jangan berbuat kecuali kamu betul-betul mendapatkan petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuk dan kamu ragu-ragu, adalah perkara yang subhat, abu-abu. Tinggalkan walaupun itu benar. Ini cara menghilangkan ragu-ragu. Apapun bentuk satu perbuatan, walaupun benar tapi ada ragu-ragu, terjerumus kepada yang haram. Jadi harus betul-betul ada komitmen, baik salah atau benar, yakin atau tidak, itu tergantung pelaksanaan amal. Dan semua punya risiko. Yang risiko berani atau tidak. Kalau tidak berani dengan risiko, jangan kerjakan. Kalau berani dengan risiko dan kamu mampu dengan risiko itu dan sanggup untuk dengan risiko itu, laksanakan. Seperti hanya kita mengerjakan sesuatu pekerjaan apapun, proyek atau apa saja. Kalau kamu siap, jangan hanya menghitung untungnya, risikonya. Ketika mengambil risiko dan meminimalkan risiko itu, berarti kami melaksanakan. Rugi, kami siap. Itulah permainan. Kalau misalkan modal kamu 2, angka 2, kamu dikurangi 1 pahala, berarti tinggal 1. Sama dengan kamu harus punya plus 10. 2 kurangi 1 berarti tinggal 1, plus 10 berarti 11. Kamu nggak rugi. Tapi kalau kamu 2, kamu rugi 2, bahkan min 2, karena kebodohan kamu disebabkan yang kamu lakukan, kamu perbuat adalah semata-mata hanya memperturutkan hawa nafsu. Itu saja. Itu orang bodoh yang akan banyak menimpa kerugian dan musibah kepadanya. Jadi harus punya persiapan. Itu hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Manhaj Dakwah halaman 320. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa minan nafsika wa arsalnaka linnas rasulan wa kafabila sayyidan.
surat An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semata-mata dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jangan menyalahkan satu sama yang lain. Jangan menghukum satu sama yang lain. Tapi belajarlah kamu menintrospeksi perihal ahwal diri kita, perbuatan kita. Jangan sekali-kali meletakkan sekarang itu kepada orang lain. Tapi kembalikan masalah itu disebabkan dari kelalaian dan perbuatanmu yang kamu tidak menyadari bahwa kamu sudah terkurung oleh hawa nafsu, yang mana puncak itu adalah sumber petaka, sumber kesalahan yang didapatkan tidak ada bekas manfaatnya. Itu tanda-tanda berkah tidak ada. Dapat ilmu enggak manfaat, mendengar ilmu enggak paham, diberikan petunjuk buta, melaksanakan dia tidak tahu karena sudah berselaput hawa nafsu. Hati celaka, hati celaka, hati yang sudah membatu saking cintanya kepada dunia yang fana ini. Bukan tidak boleh dunia, segala sesuatu yang lebih condong kepada dunia, letakkan musuh Allah adalah hawa nafsu. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, wa qauluhu ta'ala fi kitabil karim tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kami, siapa di antara kami yang lebih baik amalnya. Maka tidak ada sesuatu kebaikan kecuali kamu dari niatmu. Maka jelas kalau orang sudah mengaji, mengkaji, bukan mengaji membaca, bukan mengaji menulis, mengkaji. Kalau hanya mengaji dan menulis di luar akal, di luar hati, di luar jiwa, nol, tidak berbekas, tidak ada asar, tidak ada sir, tetap dia akan menjadi orang waswasil khannas, tidak berani memutuskan segala sesuatu apakah ini benar-benar menguntungkan atau merugikan. Dia tidak akan tahu karena hitungannya adalah maksud untung adalah dunia, rugi adalah dunia, tapi tidak akan pernah berhitung amal akhirat, untung atau rugi. Tidak ada di khotbah Jumat. Ayat ini selalu dipakai.
untuk mengingatkan, baik yang membaca itu sendiri, banyak makmumnya sendiri. Artinya sungguh amat beruntung seorang yang mensucikan dirinya dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian ia melakukan sholat, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Di Quran. Padahal kehidupan akhirat itu lebih bagus dan lebih abadi. Tertipunya manusia mengutamakan dunia lebih utama, bahkan sedikit amal akhirat, maka bangkrutlah karena tipuan dari hawa nafsu, tipuan dari iblis, tipuan dari sihirnya dunia. Tiga musuhmu yang setiap saat akan mencapik-capik imanmu dan akalmu sehingga kamu melupakan Allah secara total. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa syari'u ilal maghfirati min rabbikum, maka hendaklah kalian cepat-cepat menuju ampunan dari Tuhan kalian. Cepat-cepat, bukan nanti-nanti. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dosaku tuh lebih besar dari dunia, lebih penuh gunung dan lautan. Bisakah aku diampunkan dosa-dosaku ya Rasulullah? Asal kamu betul-betul bertobat kepada Allah, Allah akan melepaskan tali-tali ikatan dosa itu. Kapan ya Rasulullah aku bertobat? Ya sekarang ini. Bukan nanti pulang kamu bertobat. Sekarang ini kamu bertobat kepada Allah. Jangan sampai kamu pulang baru bertobat, ketika di jalan kamu mati. Jadi tidak ada yang menunda tobat. Yang menunda nanti adalah hawa nafsu. Jadi tidak ada kesempatan-kesempatan itu yang kita lalui dengan santai atau dengan tidak susah payah, berarti belum orang bertobat. Disebutkan lagi dalam firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir, dan tidak sesuatu bencana menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mau mengampuni dosa-dosa yang banyak. Kan sudah jelas. Dosa lagi, minta ampun lagi. Dosa lagi, minta ampun lagi. Dosa, mati. Maka tidak ada ampunan. Jangan dianggap remeh. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa la yu'akhidullahu nas bima kasabu matarafa ala doriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha ibadi basiran. Andai kata Allah segera menyiksa manusia karena dosa-dosa mereka, pasti tidak akan ada yang melata lagi di muka bumi kalau langsung dibalas. Maka habis binatang melata pun gak hidup.
Tetapi Allah sengaja mengakhirkan siksa itu hingga tiba saat. Maka jika telah tiba saatnya kehancuran mereka, maka Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Coba kalau umpamanya siksa itu langsung kontan sampai binatang melata, semut pun nggak ada yang hidup karena ketakutan, semua mati sih. Tapi Allah mengakhirkan. Justru karena mengakhirkan, manusia santai saja dengan dosa-dosa mereka. Manusia terlalu terbuai dan mabuk dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi itu menambahkan beban-beban kehancuran mereka yang diakhirkan kelak mati suruh. Itu yang bahaya. Allah